Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masih bersama program Bible and Coffee dan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru. Oleh anugerah Tuhan boleh terus menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro berada malam hari ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah ada di hari kedua di bulan yang baru ini. Dan kita percaya kalau hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, dan semua karena kasih karunia Tuhan. Tahukah saudara bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita? Dia yang memanggil kita dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Dia juga yang mengarahkan kita dan menuntun kita untuk masuk dalam rencananya yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu biarlah melalui program Bible and Coffee ini dalam Radio Maestro, saudara dikasih dalam Tuhan yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu, hari ini kita terus dikuatkan, kita terus diingatkan akan jalan-jalan Tuhan sehingga pada akhirnya hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Dan Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami, waktu demi waktu kami jalani, bahkan bulan demi bulan kami boleh lalui, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena apa yang bisa kami lakukan, tapi semua karena bukti pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib. Secara khusus kami akan mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, sekalipun dunia bergoncang. Maksudnya seperti ini saudara ya. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kekuatan kita dalam kita menjalani hidup. Apapun pergumulan saudara dan saya hari-hari ini, betul pandemik masih ada. Sampai dengan saat ini di bulan Oktober, pandemik masih ada. Tapi kalau kita mau jujur, Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Dia memelihara kita. Mungkin ada sebagian orang yang berkata, tapi pendeta, saya di sepanjang tahun ini banyak ditinggalkan orang-orang yang saya kasihi. Saudara dikasih dalam Tuhan, justru kita mesti mengerti, disitulah Tuhan menunjukkan kuasa dan kedaulatan dalam hidup kita, bahwa kita hidup sementara, dan kalau waktunya telah habis, ketika kita selesai di muka bumi ini, maka Tuhan sendiri yang akan membawa kita supaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah itu yang dijanjikan Tuhan Yesus? Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan kata lain, Tuhan di dalam kasih setianya menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi, kita harus mengerti bahwa tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Atau sebagian saudara bilang, tapi pendeta, saya masih bergumul hari-hari ini. Doa-doa saya belum dijawab. Pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, sampai hari ini belum dijawab. Tahukah saudara, justru terkadang dengan belum dijawabnya doa-doa kita kepada Tuhan, kita terus berharap akan kasih setia Tuhan. Kita terus meminta akan kasih setia Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita boleh melihat sungguh, kalaupun ada di tengah-tengah masalah, kalaupun saya ada di tengah-tengah pergumulan, tapi kalau saya boleh tetap ada sampai hari ini, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Itu pun karena kasih setia Tuhan. Makanya Alkitab bilang, firman Tuhan katakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Maksudnya dunia sekalipun bisa bergoncang, tetapi haleluya, ini yang menjadi kebanggaan kita menjadi anak-anak Tuhan.
bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita, dan perjanjian damai Tuhan dengan kita tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang patut mengucap syukur dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena bukan kita, tapi karena kasih setianya yang menopang kita. Kasih setianya yang menguatkan kita di tengah-tengah badai. Kasih setianya yang memberikan kita keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Kasih setianya yang memampukan kita untuk tetap berkata ya, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Kasih setianya yang memampukan kita untuk tetap setia dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kasih setia Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, firman Tuhan, kasih setiaku tidak akan pernah berkesudahan. Demikian pula dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9, saudara. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tahukah saudara, kasih setianya kepada orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan itu bukan hanya berlaku buat mereka, tapi berlaku buat keturunan-keturunan mereka, anak cucu orang benar. Tidak akan meminta-minta roti. Dulu aku muda, Daud bilang, sekarang telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan. Berarti jaminan kasih setia Tuhan itu terbukti dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berfirman, sampai masa tuamu, haleluya, sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Dengan kata lain, dari pihak Tuhan tidak ada perubahan terhadap kasih setianya. Yang jadi pertanyaan, apakah sekarang kita masih tetap setia mengiring Tuhan atau kita sudah berubah? Karena kalau kita sudah berubah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti secara sepihak kita menggagalkan perjanjian damainya dengan Tuhan, perjanjian kasih setia Tuhan kepada kita. Dari sisi kita yang mengundurkan diri. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah mengundurkan diri untuk tetap memberikan kasih setianya dalam hidup anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah berjanji dan dia tidak bisa mengingkari apa yang dia janjikan. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa janji Tuhan, kasih setianya itu tetap akan berlaku sampai kepada keturunan orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya selalu saya bilang orang-orang tua, ajarlah untuk anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kita kelak akan memiliki keturunan tetap hidup takut akan Tuhan dan berlaku perjanjian kasih setiaku tidak akan bergoncang daripadanya. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, badai boleh ada, bumi boleh bergoncang, tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kasih setia Tuhan, kita hidup karena janji Tuhan, kita hidup karena firman Tuhan. Karena itu tetap terus renungkan firman, tetap terus hidup dekat dengan Tuhan, tetap terus andalkan Tuhan. Engkau akan melihat bahwa perjanjian kasih setia Tuhan itu tetap berlaku dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kasih setiamu yang terus menopang hidup kami. Waktu demi waktu yang kami lalui, bulan demi bulan yang kami jalani, bahkan tahun demi tahun kami boleh mengalami hari ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Segala sesuatu di muka bumi bisa bergoncang. Bumi bergoncang, bukit bergoncang, gunung-gunung bahkan beranjak. Tapi kasih setia Tuhan terhadap kami tidak pernah bergoncang. Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau menjagai kami, Engkau memelihara kami. Karena itu biarlah firman-Mu yang hari ini kami dengar, itu tetap tinggal dalam hati kami, bahwa kami menyembah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami menyembah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kasih setia. Materaikan firman-Mu di hati kami ya Bapa, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mencintai, mengasihi Tuhan, ikut akan jalan-jalan Tuhan. Karena kami tahu kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Hamba ucapkan berkat buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Mereka hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan, bahkan mereka
mereka tetap terus memiliki hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.